Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah modul yang terakhir dari 21st Century Learning Design, yaitu the use of ICT for learning. Bagaimana menggunakan ICT untuk pembelajaran. Jadi dari 6 rubrik yang ada, ini adalah rubrik yang terakhir. Dan jika ke-6 rubrik ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran, ini adalah sebuah desain pembelajaran baru di abad 21 yang bisa menghasilkan generasi baru yang lebih siap untuk menghadapi tantangan zaman ya. Makanya di sini bagaimana ICT perlu dilibatkan dalam proses pembelajaran. Kenapa ini penting? Karena dunia ini sekarang serba terkoneksi ya dengan adanya internet ya. Kita bisa ikut kuliah online dimanapun ya, di kampus-kampus top. Kita bisa mendengarkan ya, pokoknya serba terkoneksi ya. With unprecedented access to a vast array, jadi cepat sekali ya. Data terkirim dengan cepat dari satu negara ke negara yang lain gitu ya. Tanpa lewat fisik sekarang, semua serba online. Nah, penggunaan teknologi ini berlanjut to transform how we live and work. Jadi bagaimana perkembangan teknologi ini mentransformasi atau merubah bagaimana kita hidup dan juga bekerja. Jika dulu kerja itu harus di kantor, sekarang bisa di mana aja. Kalau dulu kerja itu di depan buku nulis, sekarang depan komputer. Jadi memang ini akibat adanya perkembangan teknologi. Nah, ongoing adoption of new advances. Jadi dalam mengadopsi perkembangan teknologi yang sedang berkembang ini, itu has become more essential. Sudah menjadi sangat penting, lebih esensial to both lifelong learning, apakah itu untuk pembelajaran yang jangka panjang atau lifelong learning, atau untuk mendapatkan uang dalam jangka panjang ya. Jadi kita perlu mengadopsi ICT ini ada dua konteks di sini ya. Jadi keperluannya untuk proses pembelajaran jangka panjang, artinya kalau kita menguasai ICT maka kita bisa belajar lebih banyak ya, sumber lebih banyak, materi dan seterusnya. Dan juga kalau menggunakan ICT maka tidak hanya dalam proses pembelajaran, dalam proses bekerja pun kalau kita punya skill ICT maka itu yang paling dicari sekarang ini ya. Jadi tidak hanya kemampuan kognitif atau apa yang dia ketahui, tapi kalau dilengkapi dengan penggunaan ICT maka ini sangat dibutuhkan. In today's globalized, jadi di dunia global sekarang ini, knowledge-based economies, ekonomi yang berbasis pengetahuan, individuals increasingly need skill. Jadi individual ini sekarang secara meningkat membutuhkan skill not only to intelligently consume information and ideas, tidak hanya kecerdasan mengkonsumsi informasi dan ide, but also to design and create new information. Tapi juga bagaimana mendesain dan membuat informasi baru dan ide baru menggunakan ICT. Gitu ya. Jadi zaman sekarang ini tidak cukup kalau kita hanya membaca, mengkonsumsi ilmu yang sudah ada, informasi yang sudah ada, udah aja. Tapi bagaimana kita bisa mendesain bahkan membuat informasi yang baru untuk orang-orang atau ide-ide baru dan menggunakan ICT. Nah, ini ide dasarnya, big ideas-nya. Jadi student dalam proses pembelajarannya menggunakan ICT happens when student use the ICT directly. Ketika student menggunakan ICT, information communication and technology ya, secara langsung to complete all part of the learning activity. Jadi untuk menyelesaikan aktivitas pembelajaran keseluruhnya, apakah seluruhnya memang berbasis ICT atau sebagiannya saja ICT dipakai. The educator's use of ICT, penggunaan ICT bagi educator to present materials, untuk menampilkan materi kepada student, doesn't count as student use. Itu tidak dihitung ya. Jadi kalau guru menggunakan PowerPoint dalam proses pembelajaran, menggunakan video dan seterusnya, itu tidak termasuk ke dalam
kategori the use of ICT for learning bagi student ya. Karena di sini di rubrik ini titik tekannya adalah yang menggunakan ICT itu bukan gurunya, tapi siswanya. Nah, jadi si student lah yang harus mempunyai kontrol terhadap ICT. Jadi misalnya student yang bikin slide, nah itu baru untuk presentasi ya, atau membuat video animasi atau apalah yang berbasis ICT. Kemudian some educators use of ICT. Kemudian beberapa guru menggunakan ICT and can enhance, dapat meningkatkan their teaching significantly. Jadi kalau guru menggunakan ICT itu bisa meningkatkan performa dari mengajarnya secara signifikan. Contohnya, educator can show simulation. Misalnya si guru bisa menunjukkan simulasi that make difficult content, yang itu membuat konten yang sulit easier for student to visualize. Jadi kalau misalnya kita bikin visualisasi animasi, mungkin secara materi itu lebih mudah difahami oleh siswa. Itu kelebihan bagaimana IT. However, this review focuses on how the learning activity requires students to use ICT. Pokoknya rubrik ini berfokus pada bagaimana aktivitas pembelajaran itu memerlukan student untuk menggunakan ICT dalam pembelajarannya. Nah, ini ada 5 level ya. Di level yang pertama, student do not have the opportunity to use ICT. Jadi student tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan ICT dalam proses pembelajaran. Kalau yang kedua, student use ICT. Jadi student menggunakan ICT untuk belajar atau mempraktekkan skill yang dasar dalam mereproduksi informasi ya. They are not constructing knowledge, tapi mereka tidak mengkonstruksi pengetahuan. Jadi hanya mempraktekkan aja, mereproduce information. Nah, hal yang ketiga, student use ICT to support knowledge construction. Jadi student menggunakan ICT untuk mendukung konstruksi pengetahuan. Nah, ini masuk dalam rubrik yang keberapa ya? Knowledge construction ya kan. Jadi knowledge construction itu kan intinya bagaimana si student diarahkan agar mereka yang menemukan sendiri ilmu berdasarkan hasil eksperimen, hasil mengerjakan tugas dan seterusnya. Jadi ilmunya tidak ditransfer dari guru secara langsung, tapi melalui proses pembelajaran itu mereka berpikir, menganalisis, mensintesis. Nah, itu adalah knowledge construction. Dan di knowledge construction ini akan kalau misalnya prosesnya menggunakan ICT, maka di sini masuknya level 3 ya di ICT. But they could construct the same knowledge without using ICT. Meskipun mereka juga bisa mengkonstruksi pengetahuan yang sama tanpa menggunakan ICT. Gitu. Tapi kalau ditambah penggunaan ICT, maka ini level 3 ya. Kalau level 4, student use ICT to support knowledge construction, jadi menggunakan ICT untuk mendukung konstruksi pengetahuan. And the ICT is required for knowledge. Dan juga ICT-nya ini dibutuhkan, memang benar-benar dibutuhkan, artinya tanpa ICT ini nggak bisa ya. Kemudian, tapi yang terakhir, but student do not create an ICT product for authentic users. Tapi student tidak membuat produk ICT. Jadi istilahnya hanya menggunakan, tidak memproduksi, tidak membuat outputnya nggak ada nggak berbasis ICT. Nah, kemudian level yang terakhir ini lengkap semuanya. Lihat poin yang terakhir, student do create an ICT product for authentic user. Jadi si student menciptakan produk ICT. Ya. Jadi ada produk yang dihasilkan. Coba kita lihat. Contohnya, is this student use? Oke, apakah student menggunakan ICT? Coba, student complete a math learning activity by using Excel spreadsheet software. Iya benar ya. Ini lihat ya, ada aktivitas pembelajaran matematik dan dia menggunakan Excel spreadsheet software ya, menggunakan software. Coba lihat yang no. Student complete a math learning activity by using worksheet that the educator has printed out from the computer. Jadi si gurunya ngasih print worksheet untuk diisi sama student. Nah, ini berarti tidak melibatkan ICT ya kan. Kemudian yang kedua, student learn about cell replication by using a software simulation to explore the process. Student mempelajari tentang replikasi sel. Ini ilmu biologi mungkin ya. Bagaimana sel bisa
apa ya, memperbanyak diri gitu ya, dengan menggunakan ada simulasinya software. Ini kan ada ICT di sini. Kalau yang no gimana? Student learn about cell replication by watching the educator demonstrate. Nah, studentnya hanya nonton gurunya yang mendemonstrasikan sebuah software. Jadi mereka nggak nyobain sendiri. Gitu. Nah, ini berarti tidak apa ya? Bukan student yang menggunakan ICT, tapi gurunya. Nah, kalau gurunya yang menggunakan ICT itu tidak termasuk ke dalam penggunaan ICT ini, karena di sini titik tekannya adalah student. Oke, dan yang ketiga juga bisa dibaca ya. Nah, sekarang support knowledge construction ya. Apakah penggunaan ICT di sini untuk mendukung konstruksi pengetahuan? Coba lihat, student use Excel spreadsheet software to analyze result of an experiment. Lihat di sini ada analisis hasil ya dari sebuah eksperimen. Terus dia menggunakan Excel. Nah, ini kan ada konstruksi pengetahuan di sini. Jadi mereka ada eksperimen, kemudian dianalisis, kemudian mereka akan kesimpulannya akan mengetahui sesuatu berdasarkan hasil eksperimennya dan analisisnya. Ini konstruksi pengetahuan. So lihat yang no, student use Excel spreadsheet software to add numbers together. Jadi dia menggunakan Excel hanya untuk menambahkan angka bersama-sama. Ini bukan knowledge construction, ya kan? Karena tidak ada analisis, tidak ada knowledge construction di sini, hanya kayak kalkulator aja, ya kan? Hanya menggunakan. Iya benar ICT tapi tidak knowledge untuk mendukung knowledge construction. Terus yang kedua, student use computer based simulation to investigate how stars are formed. Jadi si student menggunakan simulasi berbasis komputer untuk menginvestigasi bagaimana bintang-bintang itu terbentuk. Kemudian kalau yang kedua, student watch a video about how stars are formed. Student menonton sebuah video tentang bagaimana bintang-bintang itu terbentuk. Nah, lihat perbedaannya. Kalau ini hanya menonton video, tidak menggunakan ICT, ya kan? Tapi kalau yang ini student use computer based simulation, ini mereka nyobain sendiri simulasinya untuk menginvestigasi bagaimana bintang-bintang terbentuk. Oke, dan seterusnya silakan bisa dibaca. Kemudian, is ICT required for this knowledge construction? Jadi tadi kan di level ketiga itu siswa menggunakan ICT untuk mensupport knowledge construction, tapi level bawah 3 ya. Tapi sebenarnya tanpa ICT juga bisa. Gitu kan. Nah ini kita coba analisis, apakah tanpa ICT juga memang bisa, atau memang harus pakai ICT? Student use the internet to find newspaper articles. Si student menggunakan internet untuk mencari artikel koran about a current event terkait dengan kegiatan sekarang from 3 different countries, dari 3 negara yang berbeda. Kemudian menganalisis bagaimana perspektif atau sudut pandang dari sumber tersebut are similar or different, apakah sama atau berbeda. Nah, in this school, current newspaper from other countries are not available in hard copy. Nah, di sekolah ini katanya koran terbaru dari berbagai negara itu tidak tersedia dalam bentuk hard copy. Berarti di sini penggunaan ICT itu adalah satu-satunya cara. Tanpa ICT itu nggak bisa. Makanya di sini berarti penggunaan ICT di sini memang diperlukan, ya, bukan cuma pakai, tapi memang tidak bisa terganti. Nah ini kan masuk kategori mana tadi? Nah ini yang keempat ya, and the ICT is required. Jadi memang ICT ini diperlukan untuk mengkonstruksi pengetahuan ini. Tidak ada cara lain. Nah kalau yang ketiga, itu tadi tanpa ICT juga bisa. Sekarang lihat contoh yang no. Student read the local newspaper online to search the current event and analyze 3 stories they find. Jadi student membaca koran lokal. Koran lokal itu maksudnya kalau buatan Indonesia kita baca koran Indonesia, tapi bacanya secara online. Online di sini kan berarti menggunakan ICT ya. Akan tetapi local newspaper ini kan bisa juga kita dapatin secara hard copy, ya kan, kita tinggal beli ke tukang koran.
Makanya di sini penggunaan ICT tidak mutlak, ya artinya tidak bisa tergantikan. Maksudnya tanpa ICT juga bisa gitu. Berarti ini levelnya level 3 ya. Jadi kalau yang yes ini levelnya level 4 tadi. Kemudian contoh yang berikutnya, student use a computer based simulation to investigate how stars are formed. Jadi student menggunakan simulasi berbasis komputer untuk menginvestigasi bagaimana bintang terbentuk. Ya kan? Kenapa ini membutuhkan knowledge apa ya? Diperlukan untuk knowledge construction? Ya karena nggak mungkin kita mengamatinya langsung ke bulan, ya kan? Langsung ke bintang-bintang tanpa bantuan komputer. Makanya pasti di sini ICT sangat diperlukan. Kemudian yang no, student use a spreadsheet to compute total that they will use to analyze the data. Jadi student menggunakan sebuah spreadsheet untuk menghitung total jumlah yang mereka akan gunakan untuk menganalisis data mereka. Nah, yang namanya kalkulasi atau menghitung itu kan bisa juga pakai tangan, ya kan? Gak usah pakai Excel juga bisa, pakai spreadsheet, ya. Nah, makanya berarti penggunaan teknologi di sini dia hanya memanfaatkan teknologi, bukan berarti maksudnya tanpa teknologi juga sebenarnya bisa. Nah, ini kategorinya no, berarti levelnya level 3 ya. ICT ya, tapi dia bisa tergantikan tanpa ICT. Oke, contoh yang keempat. Apakah student designers of an ICT product? Oke, apakah si student ini diminta untuk mendesain sebuah produk baru, produk ICT? Coba lihat contohnya. In computer programming class, dalam kelas pemrograman komputer, student use touch develop. Student menggunakan software touch develop to design and program a mobile smartphone app. Untuk mendesain dan memprogram sebuah aplikasi smartphone mobile that could help senior citizen in their daily lives, yang dapat membantu warga yang senior, yang udah tua mungkin in their daily life, dalam keseharian mereka. Nah, ini kan ada sebuah produk app ya. Makanya di sini berarti student membuat produk ICT ya. Kita lihat yang no. In computer programming class, student dia menggunakan touch develop. Ini adalah produk Microsoft ya, to program a mobile smartphone app that causes the phone to vibrate anytime that user takes a photo. Oke, di sini kita lihat dia membuatnya untuk membuat aplikasi yang sama sebenarnya. Tapi apa nih? They do not consider any end user. Mereka gak jelas ini tuh aplikasinya buat siapa. Gak jelas ya kan? That causes the phone to vibrate anytime the user takes a photo. Jadi membuat aplikasi smartphone mobile yang menyebabkan HP itu kenapa bergetar setiap saat the user setiap saat si user mengambil foto. Kenapa bergetar gitu kan? Nah, ini sebenarnya sasarannya buat siapa gitu. Kalau yang yes tadi kan jelas. Jadi yang disebut dengan produk itu kan nggak cuman dia bikin produk, tapi produk ini buat siapa? Nah, kalau yang A, yang yes ini kan jelas yang bisa membantu orang tua ya dalam keseharian mereka. Nah, ini ada manfaatnya ya. Produk ini buat siapa? Kemudian lihat lagi contohnya, student use Songsmith to create song. Jadi dia membuat lagu menggunakan Songsmith. Ini juga aplikasi Microsoft to educate visitor, untuk mengedukasi pengunjung to the Children's Natural History Museum about dinosaur. Pengunjung yang datang ke museum sejarah dinosaur untuk anak ya. Ini jelas ada sasarannya ya, produknya itu musik untuk pengunjung. Kalau lihat yang no, student use Songsmith to create songs about dinosaurs that they will post on the internet for general access ya. Jadi mereka membuat lagu tapi itu hanya untuk diposting di internet ya, di sosial media misalnya, untuk general access, artinya untuk siapapun bisa melihatnya. Nah, ini kan nggak spesifik ya kan, produknya ini buat siapa. Nah, itu no makanya.
Jadi di sini nggak cuman bikin produk tapi jelas produknya ini buat siapa. Itu intinya ya. Yang lain silahkan dibaca. Oke. Nah, ini ada banyak aplikasi produk Microsoft yang bisa dipakai untuk mempromosikan penggunaan ICT ya dalam proses pembelajaran. Silahkan kalian bisa berbaca. Mungkin ada yang sudah familiar, ada juga yang baru dengar gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk pelatihan ICT-nya sampai di sini. Tolong dipersiapkan, dipelajari kembali semua rubriknya dari awal sampai akhir karena pekan ini akan ada ujian pra sertifikasi ya. Tempatnya di lab, tidak bisa online. Jadi semuanya tolong hadir hari Jumat. Eh, ya kalau semuanya bisa di jam 9.30 ya. Oke, tapi kalau nggak ada yang nggak bisa, mungkin di jam 1 ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.